Siapa tak kenal delman, transportasi tradisional yang kini terus tergerus zaman. Pesatnya perkembangan transportasi modern di Jakarta perlahan mengikis eksistensi dari kereta tenaga kuda ini. Di Jakarta, delman terlihat tak lebih dari sekedar sarana rekreasi. Rasa senang penumpang seolah menjadi kunci bagi delman untuk terus ada. Senang aja bikin anak senang. Oh gitu, bisa keliling kemana aja nih? Iya, muternya ke depan gitu, keliling-liling. Sering Kemana aja tuh? muter-muter. Muter-muter. Nggak takut sama kudanya? Nggak takut ya? Tapi siapa sangka, di balik rias indah delman yang seakan hendak mengikuti karnaval ini, ada komunitas kusir delman yang harus berjuang untuk terus hidup. Seperti komunitas kusir delman yang tinggal di Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebagian besar kusir delman yang hidup di sini merupakan warga pendatang dari luar Jakarta seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kalau harapan saya sih, pingin saya itu di Jakarta itu delman itu dibebasin gitu. Mau kita ke Monas, mau ke taman harus dibebasin. Kan dari dulunya kan alat transportasi sebelum yang lain kan delman dulu. Iya kan? Iya, sebelum ada motor, mobil, kenalan yang lain kan delman dulu. Dan ini jadi budaya. Nah juga, iya kan? Harus dilestarikan. Iya harus dilestarikan. Sekarang di Jakarta malah banyak kan usir-usir. Namanya si Remo biasanya dipakai banget buat tunggang. Buat tunggang ya? Iya, harganya 10.000. 10.000. Seputaran bolak-balik itu. Sejak belasan tahun lalu, orang-orang inilah yang menggantungkan hidupnya dari kuda dan kereta delman. Keterbatasan lahan yang ada membuat mereka menjadikan kolong jalan tol Insinyur Wiyoto Wiono sebagai kandang bagi 9 ekor kuda yang dipelihara. Selain dekat dengan rumah kontrakan yang mereka huni, murahnya biaya juga menjadi alasannya. Wih, geter ya setiap ada mobil lewat nih. Ya beginilah kondisi di kolong tol Insinyur Wiyoto Wiono Tanjung Priok Jakarta Utara. Karena keterbatasan lahan yang ada, maka kolong tol ini dimanfaatin nih sama Pak Kusir yang ada di sini untuk jadi tempat kuda-kuda mereka beristirahat, tidur, terus juga dikasih makan dan dimandiin sambil menunggu waktu mereka berprofesi lagi sebagai kuda tunggang ataupun kuda delman. Nah, kebetulan sekarang saya lagi dapat tugas nih dari Pak Kusir untuk kasih makan kuda yang ada di sini. Salah satunya kuda putih itu yang ada di belakang saya itu namanya Betran. Nah, saya mau kasih makan ini karena udah waktunya makan nih. Yuk, saya mau kasih unjuk nih. Nah, ini kudanya nih. Halo Betran. Waktunya makan siang Betran. Nih. Saya kasih makan, saya agak takut-takut nih. Takut digigit. Sekitar jam 3 sore adalah waktunya bagi kuda-kuda ini bersiap mengarungi jalanan di ibu kota. Setelah dimandikan dan diberi makan, kuda-kuda ini akan didandani dan dikaitkan dengan kereta delman. Ini lagi dandan nih. Selesai dandan, udah dipasang blongsongnya atau pengendalinya, terus juga dikasih aksesoris-aksesoris. Habis itu kita siap-siap berangkat keliling Jakarta. Langsung naik nih bapaknya nih. Saya langsung ikutan juga di belakang. Bismillah. Oh, tinggi. Oh, bisa Pak dibuka? Oh, aman. Dadah. Sutomo adalah kusir delman yang sudah menjalani profesi ini selama puluhan tahun di ibu kota. Sutomo juga menjadi yang paling senior secara pengalaman dibanding kusir lainnya. Khususnya bagi komunitas kusir yang bermukim di sekitar tol Insinyur Wiyoto Wiono, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, kalau misalnya Senin sampai Jumat kan tadi Pak Tomo bilang di sekitar Kemayoran aja dekat-dekat. Kira-kira berapa tuh penghasilan sehari? Kalau penghasilan enggak, tentulah kalau pendapatan sehari yang penting bisa buat ngasih makan kuda aja. Oke, nah kalau Sabtu Minggu tuh apa? Libur atau kemana? Kalau Sabtu Minggu nggak libur, narik di sana kalau nggak di Monas. Oh, di Monas. Iya. Lebih rame dong berarti ya? Alhamdulillah sih kayak ada aja. Di hari-hari biasa, dalam sehari Sutomo dan kusir delman lainnya rata-rata mendapatkan penghasilan sekitar Rp100.000. Hasilnya pun harus dialokasikan setengahnya untuk keperluan pakan dan perawatan kuda. Belum lagi, bagi beberapa kusir, ada yang harus membagi lagi separuh dari sisa yang ada untuk membayar sewa kuda bagi mereka yang tidak memiliki kuda secara pribadi. Jika akhir pekan, biasanya menjadi hari berkah bagi para kusir, karena bisa mengantungi pundi-pundi sedikit lebih banyak.
Mengendalikan laju delman juga bukan perkara yang mudah. Butuh cara khusus untuk bisa mengendalikan si kuda agar menuruti kemana arah yang diinginkan kusir. Oke Pak, ini kan kita udah nyampe ke Mayoran nih Pak. Sambil nunggu saya mau belajar gimana sih ngendalin kuda ini Pak. Gampang nggak sih? Gampang sih, cuma ini tarik, samain dulu, baru giniin dikit aja. Oh gini dikit aja. Ya. Oh iya, terus kalau belok kanan, tarik kanan gini, kiri gini ya? Iya. Oke. Nanti Kalau lepas Ya, berhenti. kalau nggak ada, Oh, terus. coba saya nyoba sekali lagi deh. Iya. Jadi ada tekniknya sendiri gitu ya? Iya. Tarik kiri. Oh gitu. Oh gini. Delman memang tak lagi menjadi primadona di ibu kota. Hadirnya transportasi modern yang serba cepat semakin menggusur fungsi dan juga eksistensi transportasi lawas ini. Delman kini hanya berperan sebagai sarana rekreasi atau sekedar agar budaya kereta kuda ini tetap lestari. Namun, di balik itu semua, Delman juga menjadi bukti bahwa masih ada manusia yang menggantungkan hidupnya menjadi kusir setiap hari demi mencari rezeki. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.